Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita belajar lagi ya sama Bu Vivi. Nah, pelajaran hari ini IPS seperti yang sudah diberikan jadwalnya kemarin. Kalian boleh buka. IPS kita itu adalah KD 3.1. Apa sih KD 3.1? Situ bisa dilihat di layar kalian. 3.1 itu tentang mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Jadi kita harus identifikasi nih, letak geografis kita itu berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi kita. Nah, letak geografis, apa sih letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataan di bumi. Misalnya nih ya, rumah kamu, letak geografis itu posisi. Misalnya rumah kamu atau rumah Bu Vivi. Rumah Bu Vivi depannya itu rumahnya Hasna, belakangnya rumahnya Maceri, samping kanannya rumahnya Lutfia, samping kirinya rumahnya Amanda. Nah, itu letak geografisnya Indonesia. Nah, kalau dilihat dari geografisnya Indonesia, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Materi ini juga kita pernah bahas di kelas 4 ya. Nah, kalau di Indonesia, sebelah utaranya itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Selatan, artinya bawahnya Indonesia, itu berbatasan dengan Australia. Sebelah barat itu artinya sebelah kanan apa sebelah kiri? Ayo, sebelah barat itu di sebelah kirinya Indonesia itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah kanannya berbatasan dengan Papua Nugini. Nih, kayak gini posisinya Indonesia kalau dilihat tuh seperti ini ya, kalau dari atas. Nah, dampak letak geografis. Dampak letak geografis. Jadi letak geografis ini berdampak atau berpengaruh. Berpengaruhnya apa? Pertama, angin muson barat dan angin muson timur. Akibatnya Indonesia itu mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, kalau dilihat tadi kita harus mengidentifikasi karakteristik geografis, letak geografis Indonesia. Nah, kalau dalam bidang ekonomi, jadi selain berada di posisi persilangan di lintas dunia, jadi Indonesia itu sering dilalui sama jalur-jalur perdagangan dan pelayaran. Jadinya membuat Indonesia tuh rame kan, rame lalu lalang. Kayak misalnya Manggarai. Manggarai pasti tuh stasiun Manggarai itu pasti rame. Ada yang mau ke Tanah Abang, ada yang mau ke kota, ada yang mau ke Bogor. Sama di Indonesia juga kayak gitu. Jadi Indonesia itu perbatasan yang sering atau persilangan yang sering dilalui oleh perdagangan-perdagangan atau perlayaran dunia. Nah, karena Indonesia menjadi jalur lintas pelayaran dan perdagangan, ada lagi nih pengaruhnya. Jadinya Indonesia uh, berdampak nih terhadap interaksi sosial. Ya kali orang lewat diem aja, pasti kan nanya kayak bahasa kita mau kemana, mau ke sana gitu kan. Jadi kan ada interaksi antara pendatang dan kita nih si tuan rumahnya itu gitu. Jadi selain interaksi, jadi interaksi itu juga berdampak lagi terhadap apa? Terhadap sosial dan budaya. Sosial dan budaya maksudnya apa? Ada banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia. Dan budaya Indonesia juga perlahan-lahan pasti ada yang nyangkut ke budaya-budaya di luar sana. Tuh. Nah, jadi Indonesia juga sebagai jalur transit dan lintas internasional yang tadi Bu Vivi bilang, contohnya itu kayak Manggarai. Di stasiun Manggarai itu ada yang mau ke kota, ada yang mau ke mana Jatinegara, ada yang mau ke Bogor, ke Bekasi, semua transitnya di Manggarai. Nah, kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah Indonesia ini berkaitan erat dengan besar dan beragamnya apa keanekaragaman hayati maupun non hayati. Hayati itu apa?
makhluk hidup, flora dan fauna. Kalau non-hayati itu kelimpahan air dan juga hasil tambang. Kelimpahan air dan juga hasil tambang kita pernah bahas juga tuh di kelas 4, ya kan, di semester 2 kemarin. Kalau kalian masih ingat, alhamdulillah. Jadi Bu Vivi bahasnya cuma tinggal ingetin kalian aja. Nah, ini dia potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. Jadi berdasarkan data pada tahun 99 atau 1999, kekayaan keragaman flora dan fauna itu ada di sini nih. Ada 2.215 spesies, ya, terdiri dari 1.519 burung, ada 515 mamalia, 60 reptil, dan 121 kupu-kupu. Persebaran flora di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Nih, persebaran flora di Indonesia. Indo-Malayan itu meliputi Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Apa sih flora-flora yang ada di Indo-Malayan tuh? Bisa dilihat di situ, itu ada rotan, ada nangka, ada anggrek hitam, dan juga ada apa tuh di situ? Bunga bangkai. Nah, kalau Indo-Australian itu meliputi wilayahnya Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Papua. Situ ada sagu, otomatis ya, Papua kan bahan pokoknya sagu. Terus ada kayu putih, ada juga matoa, ya. Nah, sekarang kita ke persebaran faunanya. Fauna itu artinya hewan. Kalian bisa lihat di sini persebaran pulau-pulaunya dan juga hewan-hewannya bisa dilihat di PowerPoint Bu Vivi ya. Nah, kalau persebaran fauna di Indonesia itu ada 3, ya, yang membatasi wilayah-wilayah di Indonesia itu ada namanya garis Wallace dan garis Weber, ya. Garis Weber dan garis Wallace. Kedua garis ini membagi Indonesia menjadi 3 bagian. Ada bagian oriental, yaitu bagian barat, bagian peralihan, bagian tengah, dan bagian timur, itu Australian. Nah, wilayah oriental atau fauna bagian barat. Kenapa dibilang oriental? Hewan-hewannya ini di sini tuh mirip-mirip sama yang ada di daerah Asia. Tadi udah dijelasin ya, wilayah oriental atau wilayah barat itu ada Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Karakteristiknya itu sama hewan-hewan yang ada di Asia. Biasanya dia mendiami hutan-hutan tropis dan berbadan besar atau primata. Ya, kicauan burungnya itu bagus, tetapi bulunya kurang berwarna. Hewannya itu gajah, harimau, badak Sumatera, tapir, badak bercula 1, beruang madu, orangutan, tarsius, kukang, dan uwa-uwa. Nah, itu di situ ada gambar tarsius. Ya, tarsius itu yang atas. Nah, yang bawah itu adalah monyet uwa-uwa. Contoh monyet uwa-uwa. Wilayah Australian atau fauna di bagian timur. Nah, bagian timur itu meliputi Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Di situ kalian bisa lihat gambarnya itu mirip-mirip atau hampir sama kanguru yang ada di Australia, tapi bertubuh kecil. Nah, umumnya mereka itu mamalia yang memiliki kantong, sama ya seperti kanguru. Nah, burung di wilayah ini memiliki warna yang beraneka ragam. Contohnya hewannya adalah walabi, kuskus, dan oposum. Burungnya itu cendrawasih, kasuari, kakatua raja. Nah, yang di atas itu namanya walabi. Walabi itu sebutannya untuk kanggurunya Papua. Yang di bawah itu oposum. Mirip-mirip sugar glider. Nah, wilayah peralihan atau wilayah bagian tengah itu meliputi Sulawesi Selatan hingga Kepulauan Aru.
memiliki ciri yang berbeda dengan wilayah Oriental dan wilayah Australia. Jadi bisa dikatakan hewan-hewan yang ada di wilayah peralihan atau bagian tengah ini adalah hewan endemik, yaitu khasnya Indonesia karena tidak memiliki kesamaan dengan daerah lain. Contohnya komodo, anoa, tuh babi rusa yang atas, dan burung maleo. Burung maleo ini dikenal dengan kicauannya dan setianya terhadap pasangannya. Nah, setelah itu kalian boleh mengerjakan tugas halaman 29 sampai 30 dan juga halaman 39 sampai 40. Nanti kita akan bahas lagi sama-sama melalui virtual meeting. Ya, cukup sekian yang Bu Vivi bisa jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.